Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra, NIM 19086424. Baiklah, saya dari Fakultas KM Olahraga, jurusan Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Administrasi Supervisi dan Pendidikan. Yang mana di sini saya akan membahas suatu materi, yaitu materinya tentang administrasi kurikulum. Nah, administrasi kurikulum ini merupakan jantung dari suatu kependidikan atau pengertian administrasi kurikulum, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan situasi belajar secara efektif demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan administrasi kurikulum dan sudah didesain sedemikian rupa agar bisa dibawa untuk proses belajar mengajar. Banyak yang tampak kita lihat saat ini sering terjadi pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum ini harus diperhatikan bagaimana pergantian yang terjadi di administrasi kurikulum ini dibuat atau direncanakan agar peserta didik dapat melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan kurikulum yang bagus, yaitu arti sempit administrasi kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran kurikulum ini dibuat agar pendidik dapat dengan mudah memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan teori ekspresi dalam kelas. Di dalam kurikulum ini juga dapat komponen dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum, tujuan, isi, metode yang digunakan, evaluasi. Bayangkan jika kelima komponen ini didesain sedemikian rupa, maka terbentuklah kurikulum yang bagus serta dapat digunakan oleh peserta didik. Kenyataan yang kita lihat sering terjadi pergantian kurikulum sampai kita lihat sekarang ini, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum itu dibentuk harus dijelas, karena dengan didesain dengan baik maka akan baik pula manfaatnya yang diterima oleh peserta didik. Kegiatan administrasi ini menjalankan fungsi manajemen. Harus kita ketahui apa saja fungsi manajemen tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Itu dengan melakukan perencanaan maka kita akan bisa menjadikan kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan, pengembangan, dan jika dilakukan perencanaan maka kita akan mencapai merasakan hasilnya kelak. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Itu proses mengorganisasikan siapa yang mengatur dan bagaimana cara untuk memikirkan penyelenggaraan kurikulum untuk digunakan peserta didik. Jika sekelompok anggota lembaga bekerjasama, maka mengolah penataan kurikulum akan baik pula kurikulum yang diterima oleh peserta didik untuk proses belajar mengajarnya. Yang ketiga, accounting atau pelaksanaan. Itu artinya di sini suatu proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar di kelas antara guru dengan mahasiswa dan dosen dan dengan mahasiswa dengan cara mengimplementasikan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bagaimana kurikulum tersebut diberikan kepada peserta didik untuk dapat diterima atau digunakan dalam proses pembelajaran. Jika kurikulum tersebut sudah ada di desain ini diterima oleh peserta didik, maka akan kelihatan soft skill dan hard skill yang akan dibawa ke dunia kerja nantinya. Yang keempat, evaluasi. Yang mana evaluasi ini akhir yang dapat kita lihat apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Kita juga akan menentukan masalah yang terjadi dan mencari penyelesaian yang melakukan evaluasi. Itu semua yang terlihat dalam dunia pendidikan. Di sini kita bisa membenahi atau memperbaiki kurikulum yang sedang bermasalah untuk menjadi lebih baik ke depannya. Peran guru dalam administrasi kurikulum ini ada beberapa macam peran. Yang pertama, implementasi. Itu dalam melaksanakan perannya pendidik hanya sekedar menerima kebijakan perumusan kurikulum. Pada fase implementasi, peran pendidik dalam kurikulum hanya sebatas menjalankan saja.
Yang kedua, adaptasi. Berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik siswa dan kebutuhan daerah. Dalam tahap ini, pendidik memberikan kewenangan dalam menyelesaikan kurikulum yang telah ada dengan kebutuhan lokal dan karakteristik sekolah. Yang ketiga, developers. Guru tidak sekedar menunjukkan isi dan tujuan pembelajaran, tetapi juga bisa menentukan strategi seperti apa yang mestinya dikembangkan dan bagaimana cara dalam mengukur keberhasilannya. Yang keempat, itu researches. Ini dilakukan sebagai bagian dari tugas keprofesionalan yang mana mempunyai tanggung jawab dalam memperbaiki serta meningkatkan kinerja sebagai seorang pendidik. Baiklah, cuma itu saya bisa membahas sedikit materi tentang administrasi. Kalau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.